Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Sawaraya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang reproduksi pembelahan sel dari mata kuliah genetika. NPM saya 22540033. Adapun dosen pembimbing dalam mata kuliah kali ini yaitu Bapak Ade Irwansyah Putra, SPD MPD. Adapun pengertian dari pembelahan sel itu tersendiri ialah pembelahan sel dapat diartikan sebagai suatu proses membelahnya sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan. Mengapa pembelahan sel penting bagi makhluk hidup? Yang pertama, bagi tumbuhan, pembelahan sel memungkinkan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Pada perbaikan jaringan, pembelahan sel dapat menggantikan sel yang rusak atau tua. Misalnya ketika tubuh mengalami luka, bagian yang rusak akan menutup secara perlahan melalui proses pembelahan sel. Pada reproduksi, pembelahan sel merupakan cara berkembang biak bagi organisme uniselular, seperti protozoa dan amoeba. Dan yang terakhir, pada keragaman genetik, pembelahan sel menciptakan keragaman genetik. Apa fungsi pembelahan sel dalam kehidupan makhluk hidup? Yang pertama, pada pertumbuhan, pembelahan sel memungkinkan sel-sel baru terbentuk sehingga organisme dapat tumbuh dan berkembang. Yang kedua, fungsi dalam perbaikan yaitu pembelahan sel dapat memperbaiki sel-sel yang rusak dengan sel baru. Dan fungsi pada reproduksi, pembelahan sel memungkinkan organisme uniselular berkembang biak dan organisme multiselular menghasilkan keturunan. Dan fungsinya pada pewarisan sifat, pembelahan sel mengatur agar sel anakan menerima informasi genetik yang sama persis dengan induknya. Adapun materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai tahapan mitosis. Mitosis itu tersendiri memiliki arti pembelahan yang menghasilkan dua sel anak yang bersifat sama dengan induknya. Ada 5 tahapan mitosis. Yang pertama, interfase, yaitu fase persiapan pembelahan sel di mana sel menimbun energi untuk pembelahan. Pada fase ini, inti sel dan anak inti sel atau nukleolus tampak jelas. Pada tahapan yang kedua itu profase, yaitu sentrosom mengalami replikasi dan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang berlawanan. Yang ketiga yaitu tahapan metafase, yaitu membran inti sel tidak terlihat dan kromosom berada di bagian tengah sel. Kromosom berada pada kondisi paling padat sehingga lebih pendek dan paling tebal. Adapun yang keempat yaitu anafase, yaitu kromatid terpisah dari bagian sentromer dan membentuk kromosom baru. Kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Dan tahapan yang terakhir itu telopase, yaitu fase akhir pembelahan mitosis di mana kromosom telah berada di kutubnya masing-masing. Bagaimana DNA didistribusikan ke dalam sel anak? Yaitu secara merata kedua sel anak melalui penarikan kromatid saudara ke arah kutub yang berlawanan, yang memastikan setiap sel anak menerima salinan genom yang sama. Ini adalah cara didistribusikan ke dalam sel anak. Kali ini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai meiosis. Meiosis terbagi menjadi dua. Dapat kita lihat dari gambar yang sudah saya buat di atas. Pada meiosis 1, terjadi tahapan seperti interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan cytokinesis 1. Dan pada meiosis kedua, terjadi yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan cytokinesis yang kedua. Meiosis juga memiliki arti adalah sebagai proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Proses ini terjadi pada sel-sel kelamin sperma dan sel telur untuk memastikan keturunan memiliki jumlah kromosom yang tepat setelah pembuahan. Adapun perbedaan antara meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1, pembelahan reproduksinya yaitu mengurangi jumlah kromosom dari diploid 2N menjadi haploid N. Dan kromosom homolognya berpasangan dan dipisahkan ke sel yang berbeda. Dan terjadi crossing over di profase 1 yang memungkinkan pertukaran materi genetik. Dan hasilnya, dua sel anak haploid dengan kromosom yang masih berupa pasangan kromatid saudara. Pada meiosis kedua, pembelahan pemisahan yaitu mirip dengan mitosis tetapi tanpa penggandaan DNA sebelumnya.
Dan yang kedua, kromatid saudaranya dipisahkan. Tidak ada pengurangan jumlah kromosom lebih lanjut atau tetap haploid. Dan hasilnya 4 sel anak haploid dengan kromosom tunggal. Adapun cara meiosis menghasilkan sel gamet yang berbeda dari mitosis. Yang pertama dari jumlah kromosomnya. Meiosis menghasilkan sel haploid N, yaitu sel dengan setengah jumlah kromosom dari sel induk. Ini penting untuk reproduksi seksual. Pada mitosisnya, menghasilkan sel diploid 2N, yaitu sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Yang kedua yaitu pada paresigenetiknya meiosis terjadi crossing over di profase 1 yang menghasilkan kombinasi genetik baru. Juga ada pemisahan kromosom homolog dan kromatid, menghasilkan paresigenetik pada sel gamet. Pada mitosisnya, sel anak adalah klon dari sel induk dengan genetik yang identik. Dan pada jumlah sel anaknya, meiosis menghasilkan 4 sel anak dari satu sel induk. Dan pada mitosisnya menghasilkan 2 sel anak dari sel induk. Adapun cara meiosis berkontribusi terhadap paresigenetik, yaitu dengan cara yang pertama menciptakan kombinasi baru materi genetik, yaitu meiosis menghasilkan kombinasi baru materi genetik pada sel anak melalui pertukaran DNA antara kromosom yang berpasangan. Yang kedua menghasilkan gamet, yaitu meiosis menghasilkan gamet atau sel telur dan sperma. Dan yang ketiga menjaga jumlah kromosom, yaitu meiosis mengurangi jumlah kromosom sebanyak separuh sehingga jumlah kromosom pada individu berikutnya tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu membantu seleksi alam, yaitu variasi genetik yang dihasilkan meiosis meningkatkan kemungkinan munculnya sifat yang menguntungkan pada keturunannya. Adapun perbandingan antara mitosis dan meiosis. Pada mitosis, untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan dan reproduksi sel somatik atau non-gamet, bertujuan menghasilkan sel identik secara genetik. Pada meiosis, untuk pembentukan gamet atau reproduksinya, yaitu sel telur dan sperma, bertujuan menghasilkan variasi genetik. Dan yang kedua pada prosesnya, mitosis hanya melalui satu kali pembelahan yang terdiri dari tahap-tahap profase, metafase, anafase, dan telopase. Sedangkan pada meiosis melalui 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, yang melibatkan pemisahan kromosom homolog dan kromatid. Perbedaannya itu pada hasil akhirnya. Pada mitosis, menghasilkan 2 sel anak yang diploid atau 2N, sama persis dengan sel induk. Sedangkan pada meiosis, menghasilkan 4 sel anak yang haploid atau N dengan kombinasi genetik yang berbeda satu sama lain dan berbeda dari sel induknya. Adapun perbedaan utama antara mitosis dan meiosis yaitu pada tujuannya. Mitosis untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi seksual, sedangkan meiosis untuk reproduksi seksual dan produksi gamet. Dan pada tempat terjadinya, mitosis terjadi pada hampir semua sel somasi atau tubuh, sedangkan meiosis hanya terjadi pada sel gonad atau kelamin. Dan pada jumlah kromosomnya, mitosis menghasilkan sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya, sedangkan meiosis menghasilkan sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari sel induknya. Adapun peran dari mitosis dan meiosis dalam siklus hidup makhluk hidup yaitu pada mitosis, proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak identik dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induk. Ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi seksual pada organisme. Sedangkan pada meosisnya berperan sebagai proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Ini terjadi dalam sel reproduksi gamet dan penting dalam reproduksi seksual untuk menghasilkan variasi genetik pada keturunan. Adapun materi yang terakhir akan kita bahas itu mengenai kesalahan pembelahan sel. Kesalahan pembelahan sel itu dapat terjadi pada proses meiosis dan mitosis. Kesalahan pada pembelahan sel ada pada yang pertama aneuploida. Itu kesalahan dan mitosis atau meiosis dapat menyebabkan sel anak memiliki jumlah kromosom yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Aneuploidi yang terjadi selama perkembangan embrio awal atau meiosis hampir selalu mematikan kecuali untuk trisomi 21 pada manusia. Yang kedua terjadi pada non-disjunction, yaitu kesalahan meiosis yang paling umum adalah non-disjunction, yaitu ketika kromatid gagal terpisah selama anafase 1 atau 2. Non-disjunction dapat menyebabkan ketidakseimbangan jumlah kromosom di setiap sel anak. Dan pada sindrom Down, non-disjunction embrio adalah kesalahan dalam pembelahan sel yang menyebabkan bayi memiliki sindrom Down.
Pada kondisi normal, pembelahan sel akan menghasilkan bayi dengan 46 kromosom. Namun non disjunction, embrio menghasilkan salinan 3 kromosom 21 sehingga bayi memiliki 47 kromosom. Pada mosaikisme, yaitu kesalahan dalam mitosis dapat menyebabkan mosaikisme. Yang terakhir itu kelainan kromosom, yaitu dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kelainan pada jumlah kromosom dan penataan ulang struktur kromosom. Adapun penyebab dari kelainan genetik yaitu belum diketahui, namun beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan itu yaitu seperti proses penuaan, usia ibu yang lanjut. Apa dampak dari kesalahan dalam pembelahan sel dan bagaimana hal ini mempengaruhi jumlah kromosom pada sel anak? Jika jenis kesalahan itu meiosis tidak normal, maka dampaknya bayi mungkin memiliki kromosom ekstra atau trisomi atau kekurangan kromosom. Jika jenis kesalahannya itu gagal berpisah selama meiosis, embrio yang dihasilkan mewarisi kromosom ekstra, trisomi atau kekurangan kromosom. Dan jika jenis kesalahannya pembelahan sel tidak berjalan sesuai rencana, maka dampaknya jumlah kromosom yang seharusnya bisa saja menjadi kelebihan, hilang atau terbalik. Maka sampai sinilah penjelasan saya mengenai reproduksi pembelahan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.